Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya akan kami sampaikan sebuah ajaran tauhid ilahiyah, ajaran mengesahkan Tuhan, ajaran keluhuran budi dengan mengangkat sebuah judul orang-orang yang merugi. Siapa sih orang-orang yang merugi dan siapa orang-orang yang beruntung? Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya hukum hakikat menuju makrifat adalah suatu ajaran-ajaran yang mengajarkan manusia ini, mengajarkan hati manusia ini untuk mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat ini adalah suatu ajaran yang mendidik supaya meninggalkan selain daripada Allah. Mengajak hati manusia ini untuk selalu menghadap terhadap Tuhan. Dan ini yang terkenal adalah ajaran dinut tauhid, ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Semuanya manusia itu beriman dan percaya terhadap adanya ajaran tauhid. Tetapi tidak semuanya orang-orang itu mau melakukannya. Manusia yang beriman dan percaya terhadap ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat, dan bila manusia itu mau melakukannya, tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar memahami saja, tetapi mau melakukannya. Dan itulah ajaran-ajaran yang benar di mata Allah. Karena yang terpenting itu bukan di mata manusia, tetapi yang terpenting adalah di mata Tuhan yang maha segala-galanya. Makanya di dalam sejarah agama Islam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin dihormati, tidak ingin dipuja-puja, itu tidak ada. Justru sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperingatkan oleh Allah untuk mengatakan kepada seluruh manusia, untuk mengatakan kepada seluruh umatnya bahwa beliau itu juga manusia. Tetapi kenyataannya di masyarakat ini banyak Pak Kiai, banyak Pak Ustadz, banyak ulama yang hanya ingin dihormati, yang hanya ingin disanjung-sanjung, bahkan dipuja-puja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri telah memberikan sebuah contoh bahwa beliau itu tidak mau dihormati, tidak mau dipuja-puja, dan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa beliau adalah manusia.
Karena yang harus dipuja, yang harus dihormati, yang harus disanjung-sanjung itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu sama dengan yang lainnya, yaitu sama-sama manusia. Maksud yang demikian itu jangan sampai umatnya itu menyembah terhadap Nabi Muhammad melebihi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga yang dimana manusia itu ada yang mendewakan sesosok orang manusia, entah itu siapapun. Hal itu adalah salah besar karena menuhankan manusia. Barang siapa hatinya manusia yang tidak percaya dengan ajaran dinut tauhid, ajaran ilahiyah, ajaran mengesahkan Tuhan, ketika ajaran-ajaran disampaikan, itulah saudara-saudaraku golongan orang-orang yang merugi, seperti judul di atas tadi. Siapa yang tidak percaya tentang ajaran tauhid ilahiyah ini, ajaran keluhuran budi seperti ini, jika mereka tidak percaya apa yang disampaikan, itulah golongan orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena mereka itu dunianya baik, tetapi akhiratnya buruk. Fisik menurut manusia ini baik, tetapi menurut Allah itu jelek. Dan ini adalah lakunya hati, bukan lakunya jasad jasmania. Karena pada dasarnya ajaran tauhid ilahiyah itu ranahnya hati, bukan ranahnya akal basariyah itu. Contoh kenapa orang-orang itu dikatakan merugi? Contohnya kita dalam melakukan ibadah sholat secara syariat. Kalau dilihat oleh manusia, kita melakukan ibadah sholat secara syariat itu, 5 waktu itu, apalagi mengerjakan sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, dan lain-lain sebagainya. Secara fisik itu baik, tetapi di dalam sholat itu hatinya lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan orang-orang yang telah zalim terhadap Tuhan, orang-orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Entah itu lari ke pasar, entah itu lari kepada anak, harta benda, atau yang lainnya. Tatkala mereka melakukan sholat, hatinya itu tidak bisa kusuk, tidak bisa ke dalam satu titik, yaitu Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, saya katakan orang-orang yang merugi di dalam dunia maupun di akhirat. Bahkan apa yang dikatakan, bahkan apa yang dipikirkan setiap hari, setiap menit hanya urusan perut, hanya urusan jasad jasmania ini saja, hanya urusan tentang uang dan lain-lain sebagainya. Itulah saudara-saudaraku, saya katakan orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Itulah saudara-saudaraku, betapa ironisnya di dunia ini. Orang-orang yang hanya memikirkan perutnya saja, orang-orang yang hanya memikirkan pangkat dan jabatannya saja, orang-orang yang hanya memikirkan duniawiyah saja. Tetapi hatinya
telah lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, orang-orang yang sangat merugi. Seperti halnya kita dalam melakukan ibadah sholat. Sholat itu diwajibkan untuk khusyuk. Hatinya diwajibkan dalam satu titik, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat kita tidak bisa khusyuk, sama halnya orang-orang yang sedang olahraga, yang didapatkan hanya badannya sehat saja, tetapi rohaninya tidak bisa sehat. Dan hal seperti itu di mata Allah itu adalah jelek. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebab kenapa hati manusia itu tidak bisa melihat Allah, itu sebab kenapa? Ya karena atas dosa-dosanya yang telah diperbuat sendiri. Karena mereka itu hanya memikirkan urusan syahwatun dunia. Karena hanya mereka berurusan tentang jasad jasmania ini saja, tidak mau memperhatikan tentang kerohaniannya. Itulah hati yang buta, hati yang dolen terhadap Allah. Dan itulah saudara-saudaraku, saya katakan itulah orang-orang yang merugi. Baik merugi di dalam dunia, lebih-lebih sangat merugi nanti di akhiratnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mau sampai kapan hati Anda seperti itu? Mau sampai kapan? Seharusnya itu merupakan persoalan-persoalan yang sangat besar. Janganlah persoalan-persoalan itu engkau anggap remeh atau kecil. Karena hal tersebut penentuan hidup seorang manusia selamat dan tidaknya nanti di akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ingat kematian akan menunggumu setiap waktu. Karena kematian itu tidak hanya berlaku kepada orang yang sudah tua, tetapi kematian itu datang dan berlaku kepada yang muda, bahkan kepada siapapun. Karena di dunia ini manusia satu pun tidak ada yang bisa menjamin kematian itu datangnya kapan. Jangan sampai Anda ini tergolong orang-orang yang merugi di akhirat. Karena yang namanya ruh, yang namanya jiwa, itu nanti tidak akan pernah mati. Yang mati itu hanya jasad jasmania ini yang asalnya dari tanah kembali ke dalam tanah. Dan roh itu tidak akan pernah mati. Jika Anda tatkala belum tahu jalannya kepada Allah, Anda ini pasti nyasar kemana-mana selama-lamanya. Dan roh itu jika nyasar di sana itu sudah tidak ada batasannya. Yang dikatakan di dalam syariat adalah orang-orang yang telah masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Mumpung kita masih di dunia, mumpung masih ada kesempatan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, semoga Anda dan kita semuanya tergolong kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dijaga setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan sampai nanti sakaratul maut, sampai dengan akhirat kita selalu dijaganya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hati yang istiqomah untuk selalu bertawakal, untuk selalu bertemu pada Allah, untuk selalu berbicara kepada Tuhan. Itulah saudara-saudaraku
Kali ini kami hanya mengingatkan. Kali ini kami hanya menyampaikan. Ya entah dipakai atau tidak, semuanya itu terserah Anda. Karena yang pasti kita di sini mengajak untuk membenahi hati, membenahi kebenaran untuk berjalan lurus di jalannya Allah, bukan di jalannya nafsu. Itulah saudara-saudaraku, apa yang kami sampaikan walaupun sedikit semoga bermanfaat. Walaupun sekarang mungkin tidak bermanfaat kepada Anda, saya doakan semoga hal ini bermanfaat kepada anak cucu dan keturunan Anda. Terima kasih. Akhirul kalam. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.